saya Dian Pavel Tamunan dengan NIM 11S64030 dari Prodi Informatika. Sini saya akan menjelaskan definisi tipe data untuk waktu atau data time. Data time itu memiliki 3 field, yaitu HH sebagai jam, MM sebagai menit, dan SS sebagai detik, dan bertipe integer. Definisi itu untuk memberitahu Haskell bahwa kita itu memiliki tipe data bentukan baru. Berikut fungsi untuk menampilkan waktu dalam format HH.2mm.2ss. Fungsi format memastikan bahwa angka di bawah 10 akan ditampilkan dengan awalan 0. Misalnya di sini angka 5. Nah, fungsi display ini menambahkan 0 di depan, jadi 05. Lalu fungsi display time itu menggabungkan hasil dari format jam, menit, dan detik dengan memisahkannya dengan tanda titik 2. Ini dia, titik 2. Lanjut, menambah 1 detik pada waktu itulah yang dinamakan dengan next count. Next count itu jika detik mencapai 59 dan bertambah 1, maka direset ke angka 0. Dan jika jam mencapai 23 jam 11 malam, maka akan direset ke 0 atau pukul 00. Lanjut pada mengurangi 1 detik pada waktu ini keterbalikan dari si next count, previous second. Nah, si previous second ini jika detiknya mencapai 0, maka menit akan berkurang 1 dan direset ke 59. Tadi kan si next second ini kan jika dia menit 59 dan ditambah 1 jadi angka 0. Dan sebaliknya begitulah si previous second ini, jika dia di angka 0 dan dikurangi 1, maka menitnya menjadi menit ke 59. Dan jika jam 00 atau jam 12 malam kita katakan, maka akan direset juga menjadi pukul atau jam 23 atau pukul 11 malam atau pukul 23 menit 59 dan detik ke 59 juga. Lanjut pada add second itu menambahkan n detik pada waktu. Inilah add second itu menambahkan n detik pada waktu, dan subsecond itu mengurangi. Jadi fungsi dari kedua ini bekerja untuk mengkonversi waktu ke dalam detik menggunakan fungsi time to second. Ini. Jadi mengkonversi time to second itu jadi menambahkan, inilah set second itu menambahkan detik itu, lalu mengkonversinya kembali ke tipe time atau menggunakan second time. Lanjut pada next minute, itu berfungsi untuk menambahkan 1 menit pada waktu. Jadi jika M sudah mencapai 59, artinya waktu saat ini adalah menit terakhir dalam 1 jam. Maka menambahkan 1 menit akan menjadi 0 dan jam bertambah 1. Misalnya, jika waktu saat ini adalah pukul, kita katakan jam 10 titik 59, menit ke 59 dan detik ke 30, maka menambah 1 menit jadi pukul 11 menit 00 dan detik ke 30, karena di next minute ini yang ditambahkan itu hanya menitnya saja. Dan begitu pada previous minute itu mengurangi 1 menit pada waktu. Jika menit sudah mencapai 0, artinya waktu saat ini adalah menit pertama dalam 1 jam, maka mengurangi 1 menit akan menyebabkan menit menjadi 59 dan jam berkurang 1. Jadi misalnya itu kita katakan lagi jam 10 menit 00 dan detik ke 30. Maka jika kita kurangi 1, menit akan menghasilkan pukul 09 atau jam 09 menit ke 59 dan detik ke 30. Lanjut pada add minus itu menambahkan n pada menit pada waktu. Jadi fungsi add minus itu dan sub minus itu untuk menambahkan atau mengurangi jumlah menit dikalikan 60 untuk mengkonversi ke detik, lalu diubah sesuai dengan jumlah detik yang dihitung. Jadi set minus ini mengkonversi jumlah menit itu dikalikan dengan 60. Begitu juga dengan sub minute itu mengalikan dengan 60, tapi T dikurang N jika sub minus ini, tapi set minus ini T plus N. Lanjut pada fungsi next hour. Next hour itu menambahkan 1 jam pada waktu. Dan jika jam mencapai pukul 23
atau jam 11 malam, jam akan kembali ke nol atau ya nol, atau bisa kita bilang jam 12 malam. Lalu pada previous hour itu mengurangi 1 jam pada waktu. Jadi jika jam mencapai 00, jam akan kembali ke jam 23 menit 00 dan detik 00 atau jam 11 malam. Lanjut pada at hours itu gunanya itu mengkonversi jam itu dikonversi ke detik ya, karena at second itu digunakan untuk menambahkan detik pada waktu. 1 jam kan itu setara dengan 3600 detik kita katakan. Jadi karena 1 jam itu menitnya 60 dan 1 menit itu detiknya 60, sehingga 1 jam itu 60 dikali 60 itu jadi 360 detik. Jadi makanya bisa dapat hasilnya 1 jam itu 3600 detik. Lanjut pada sub hours, waktu itu diubah menjadi detik terlebih dahulu menggunakan fungsi time to second. Ini menggunakan fungsi ini, lalu mengurangi jumlah detik yang setara dengan n jam dari jumlah detik waktu tersebut. 1 jam itu kan setara dengan 360 detik tadi kita katakan. Jadi kita kurangi n dikali 3600 dari waktu yang diberikan. Lanjut pada time to second itu mengkonversi total detik S menjadi tipe bentukan time. Mengkonversi tipe bentukan time menjadi total detik. Misalnya itu pukul jam 10.2 atau menit 30.2 detik ke 00 dikonversi menjadi 10 tadi kan 10 dikalikan dengan 3600, kan 1 jam itu kan 3600 ditambah 30 dikali 60 ditambah 0 itu hasilnya itu jadi 37.800 detik. Itu hasil dari 10 kita kalikan dengan 3600 dan kita tambahkan pada menit, tadi saya katakan pada menit ke 30 dan ditambahkan dan dikalikan pada menit ke 60 dan ditambahkan ada 0. Jadi hasil dari penjumlahannya itu sebanyak 37.800 detik. Nah itu dia. Jadi gunanya step second tadi itu mengkonversi. Jadi itulah guna dari si time second ini dan second time. Lanjut pada is equal time dan is not equal time, is before time, is after time, is before seconds, is after second itu digunakan untuk membandingkan dua objek time, baik untuk kesamaan waktunya, waktu yang lebih awal atau yang lebih lambat, serta perbandingan waktu dengan jarak tertentu itu di dalam detik. Terus pada bagian main ini digunakan untuk menguji fungsi tersebut dengan berbagai input waktu dan menampilkan hasilnya. Jadi ini dia fungsi si main itu untuk menguji berbagai fungsi. Nah, kita akan coba realisasikannya. Kita T1-nya itu kita misalkan pada jam 1 dan menit 1 dan detik 1, dan T2-nya itu pada jam 2 menit kedua dan detik ke-3. N-nya itu kita misalkan 3 atau 4. 3.
Misalkan pada jam 1 menit ke 26 dan detik ke 10, dan T2 nya itu pada jam 12 menit ke 59 dan detik ke 30, dan M nya terbuat 2. Nah, T1 itu time cut jam 1 menit ke 26 dan detik ke 10. T2 nya itu time ke atau jam 12 menit ke 59 dan detik ke 10. Next second T1 nya itu jadi jam 1 menit ke 26 dan detik ke 11. Ini detiknya kan jadi bertambah 1. Terus next second T2 itu sama, detiknya yang bertambah 1. Previous second itu pada jam pertama menit ke 26 dan detik ke 9. Kenapa detik ke 9? Karena itu dia dikurangi. Begitu juga dengan previous second T2 itu, dia juga dikurangi. Tadi kan di sini kan T2 itu kan pada detik ke 30. Nah, setelah di previous second itu dia dikurangi 1, jadi 29. Gitu juga dengan at second itu time atau jam pertama menit ke 26 dan detik ke 12. Jadi dia itu ditambahkan. Begitu juga dengan at second itu ditambahkan 2. Begitu juga dengan at second itu T2 itu ditambahkan 2 juga. Kan tadi detiknya ada detik 30, setelah tambahkan 2 jadi 32. Begitu juga dengan subsequence. Dia itu detiknya itu dikurangi 2 dan T2 itu juga detiknya itu juga dikurangi 2. Nah, dan second T1 itu sama dengan 5170 dan time second T2 itu 46770. Begitu, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.